Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan kuliah termodinamika metalurgi lanjut. Sekarang kita akan memasuki modul yang ke-6, termodinamika larutan. Termodinamika larutan ini sangat penting untuk metalurgi karena untuk melihat tidak hanya pada temperatur kamar, tapi juga larutan pada temperatur tinggi. Misalkan truk meleleh, di situ terdapat SiO2, CaO, itu dikatakan larutan, dan komponen-komponen yang lain yang terdapat dalam slag. Kemudian juga termodinamika larutan ini digunakan untuk membuat paduan logam. Misalkan besi ditambah dengan kromium ditambah dengan nikel, itu sudah termasuk larutan. Baik larutan pada temperatur tinggi berupa lelehan maupun larutan pada temperatur yang rendah yang disebut dengan larutan padat atau solid solution. Kita lihat terlebih dahulu mengenai aktivitas. Dengan menggunakan persamaan yang keempat ini, kita dapatkan pada dt sama dengan 0, dg itu sama dengan v garis bawah dp, atau dg sama dengan rt dp dibagi dengan p, dengan mengganti rt dibagi p untuk gas ideal. Atau ini sama dengan rt ln p, kemudian secara umum ditulis dengan rt ln f, kemudian diintegralkan dari G1 pada keadaan dia murni ke G garis atas pada saat dia dalam larutan. Tidak dalam keadaan murni, artinya bercampur dengan komponen yang lain. DGI sama dengan GI garis atas dikurang dengan GI standar. Ini sama dengan RT ln aktivitas AI, mana AI ini didefinisikan sebagai FI dibagi dengan FI pada keadaan standar. GI garis atas itu sama dengan GI standar ditambah dengan RT ln aktivitas I. Ini artinya I dalam larutan, artinya dia tidak murni dalam campuran dengan komponen-komponen yang lain. Kemudian yang ini adalah harga dari energi bebas Gibbs pada saat I ini murni. Gambar ini menjelaskan bagaimana kita mendapatkan hubungan antara tekanan dengan aktivitas. Jadi, fugasitas dari fasa padat atau liquid sama dengan fugasitas dari uap yang berkeseimbangan dengan fasa padat atau liquid tersebut. Kalau misalnya kita lihat di sebelah kiri di sini, terdapat A murni. A murni bisa dalam keadaan padat atau dalam keadaan liquid atau cair. A ini berkeseimbangan dengan A yang menguap. Jadi di sini ada A dalam keadaan padat atau liquid, kemudian di atasnya ada A yang menguap. Contoh yang mudah adalah air. Air itu selalu di atasnya ada uap air. Kita menjemur pakaian pada temperatur katakanlah 35 derajat Celcius, air bisa menguap. Air itu bisa menjadi fasa gas. Artinya selalu terdapat keseimbangan antara fasa padat atau fasa liquid dengan fasa uap. Jadi di sini sekali lagi ini adalah A murni. Kemudian di bagian atasnya ada A dalam bentuk uap. Di sini dikatakan PA, tidak lain adalah tekanan dari A ini dalam bentuk uap. Itu sama dengan P0A sama dengan F0A. Kenapa disebut dengan P0A? 0 itu menyatakan dia dalam keadaan murni atau standar. Di atas ini dikatakan bahwa G garis bawah A murni itu sama dengan G garis atas A murni itu sama dengan G garis atas A standar. Atau ini juga bisa ditulis dengan G garis bawah A standar. Jadi ini karena dia murni satu komponen. Semuanya sama. Baik G garis bawah A itu sama dengan G garis atas A, karena hanya satu komponen dan dia murni. Di sini terdapat keseimbangan. Harga delta G1 ini sama dengan 0. Jadi ada A dari fasa katakanlah liquid menjadi fasa gas, itu reaksi kimianya. Di sini ada delta G-nya karena dia dalam keadaan keseimbangan, delta G1 ini sama dengan 0. Kemudian kita lihat keadaan berikutnya. Keadaan di sini adalah tidak lain menggambarkan kalau misalnya ke dalam campuran A ini diberikan B, artinya akan berubah yang tadinya A murni berubah dalam bentuk dia menjadi larutan. Atau perubahannya, delta G2 ini adalah yang sebelumnya sudah diturunkan persamaannya integral dari G standar A, artinya pada saat dia murni, menjadi GA dalam larutan. Ini kondisinya seperti ini. DGA sama dengan GA garis atas dikurang dengan GA standar sama dengan RT
ln FA dibagi dengan F standar A. Yang berikutnya di sebelah kanan di sini, karena diberikan B ke dalam A, tentu saja jumlah A yang menguap ini lebih rendah dibandingkan dengan pada saat dia murni. Anda lihat di sini, kalau misalnya dia murni, banyak A yang terdapat di fasa uapnya, tetapi pada saat dia dalam keadaan dicampur dengan komponen yang lain, jumlah A yang menguap ini menjadi lebih sedikit. FA ini berbanding lurus dengan fraksi mol dari A, berbanding lurus dengan jumlah dari A di sini. Jadi, di sini juga sama, perasaan A dalam fasa padat atau liquid berkeseimbangan dengan fasa uap, di sini juga ada delta G-nya. Tapi delta G-nya karena keseimbangan, delta G3 itu sama dengan 0. Ini delta G2, yang ini delta G1. Delta G4 itu memperlihatkan langsung dari A, ini yang kita pahami sebenarnya, atau yang seharusnya kita dapatkan persamaannya. Jadi perubahan dari A murni menjadi A dalam bentuk larutan. Bagaimana perubahan dari energi bebas Gibbs-nya? Yang G4 ini sama dengan GA di bagian akhir. Maksudnya GA garis atas inilah GA dalam campuran dikurang dengan GA dalam keadaan dia murni di sini sama dengan RT ln aktivitas dari A. Tidak lain, G4 ini sama dengan G1 ditambah dengan G2 ditambah dengan G3, di mana G1 itu sama dengan 0, kemudian G3 juga sama dengan 0, dan G2 atau delta G2 itu harganya di atas ini. Persamaan untuk delta G2 itu sama dengan delta G4, atau G garis atas A dikurang dengan G garis bawah A dalam keadaan standar itu sama dengan RT ln fugasitas A dibagi dengan fugasitas A pada keadaan standar, itu yang sama dengan RT ln aktivitas A. Atau aktivitas A ini sesuai dengan definisi itu sama dengan FA dibagi dengan FA pada keadaan standar. Mengenai aktivitas ini kita sudah bahas sebelumnya di konsep aktivitas, supaya mudah dipahami. Ini adalah aktivitas dari sebelah sana petani, sebelah sini adalah nelayan. Untuk keadaan ideal, garisnya lurus, di mana aktivitas nelayan itu berbanding lurus dengan jumlah nelayan, dan aktivitas petani berbanding lurus dengan jumlah petani. Kalau dibawa ke dalam kasus benda, A dan B juga sama. Di sini murni A, sebelah sana murni B. Kalau bisa dilihat aktivitasnya pada keadaan ideal, itu di mana aktivitas B itu sama dengan XB, garisnya akan memberikan lurus seperti itu, di mana aktivitas dari B berbanding lurus dengan fraksi mol dari B. Ini untuk keadaan ideal. Keadaan ideal, kalau misalnya definisi dari termodinamika, keadaan ideal adalah keadaan di mana gaya tarik-menarik antara A dan B itu sama dengan gaya tarik-menarik antara A dengan A. Sehingga koefisien aktivitas dari A itu sama dengan 1. Garis ini mengikuti hukum Rolle. Jadi inilah Rolle yang pertama mendefinisikan mengenai aktivitas, di mana aktivitas itu berbanding lurus dengan konsentrasi, atau aktivitas itu berbanding lurus dengan fraksi mol, kalau misalnya dalam keadaan ideal. Kalau misalnya dibawa ke sini juga bisa, larutan ideal, yaitu larutan di mana ikatan antara A dan B sama dengan ikatan antara A dengan A. Jadi kalau misalnya ada seperti ini, ada satu kampung, jadi petani dengan petani punya ikatan, petani dengan nelayan juga punya ikatan. Nelayan dengan nelayan juga punya ikatan. Jadi ikatan antara petani dengan petani, petani dengan nelayan, nelayan dengan nelayan, ikatannya sama. Tentu saja kalau misalnya ada di masyarakat seperti itu, masyarakatnya tentu saja menjadi ideal. Artinya semua berhubungan dengan baik dan ikatannya sama semuanya. Itu dikatakan dengan keadaan ideal. Dibawa ke kasus manusia atau dibawa ke kasus benda, ke keadaan ideal ini atau larutan ideal ini sama saja. Baik, terima kasih. Jadi ini baru awal dari larutan. Kita baru melihat definisi dari aktivitas kembali. Apa itu aktivitas? Kemudian seperti apa keadaannya kalau misalnya keadaan ideal. Jadi keadaan ideal tidak lain adalah keadaan
di mana aktivitas itu sama dengan fraksi mol atau sama dengan konsentrasi. Itu dikatakan dengan keadaan ideal. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.